Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran hukum acara peradilan tata usaha negara kali ini, kita akan membahas dan mendiskusikan materi tentang model beracara yang digunakan di dalam persidangan peradilan tata usaha negara. Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tata usaha negara, yang sebagaimana kita ketahui terhadap gugatan itu akan dilakukan pemeriksaan dalam dua tahap besar. Yang pertama, apa yang kita ketahui yang disebut dengan pemeriksaan pendahuluan. Di dalam pemeriksaan pendahuluan ini ada 3 tahap yang akan dilalui pemeriksaan terhadap gugatan itu. Yang pertama adalah penelitian administratif. Penelitian administratif ada otoritasnya pada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara nanti akan memeriksa gugatan yang diajukan oleh penggugat, khususnya hal-hal yang bersifat formalitas dari gugatan. Misalnya berkaitan dengan apakah di dalam pengajuan gugatan itu dilakukan dengan kuasa hukum. Kalau misalnya ada kuasa hukumnya, maka harus ada surat kuasa khusus tepatnya. Lalu berkaitan dengan identitas para pihak, apakah benar atau tidak. Kalau misalnya ada kekeliruan, maka panitera akan mengingatkan kepada penggugat akan kekeliruan itu, dan penggugat diminta untuk memperbaikinya. Lalu tahap yang kedua, setelah selesai dalam penelitian administratif, maka akan dilanjutkan ke tahap rapat permusyawaratan. Ini adalah istilah formal yang digunakan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat permusyawaratan ini otoritasnya ada di Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam istilah lain, rapat permusyawaratan juga dikenal dengan istilah dismissal prosedur. Nah, rapat permusyawaratan ini adalah salah satu tahap dalam pemeriksaan pendahuluan yang sangat substansi dan juga menentukan. Sebab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang dalam tahap ini untuk menyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima dengan sejumlah alasan. Nah, namun ketika rapat permusyawaratan ini sudah selesai, maka akan berlanjut ke pemeriksaan persiapan. Nah, di dalam rapat persiapan ini, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara itu sudah menunjuk majelis hakim, sehingga rapat pemeriksaan persiapan itu akan dilakukan di dalam sidang majelis, namun sifatnya tertutup. Nah, pemeriksaan persiapan ini ada kesamaan dengan rapat permusyawaratan dan juga penelitian administratif, khususnya berkaitan dengan materi yang akan diperiksa, yakni berkaitan dengan formalitas gugatan. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah 3 tahap ini selesai, maka kemudian pemeriksaan terhadap gugatan itu akan memasuki pemeriksaan persidangan istilahnya. Nah, namun secara garis besar perlu kita pahami bahwa dalam setiap pemeriksaan di dalam pemeriksaan terhadap gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara itu ada 3 macam atau 3 model acara yang digunakan. 1, acara singkat, yang kedua acara cepat, kemudian yang ketiga acara biasa. Nah, ini menjadi fokus pembahasan dan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah acara singkat. Nah, acara singkat digunakan untuk memeriksa perlawanan dari penggugat terhadap penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tahap rapat permusyawaratan. Hal ini diatur di dalam pasal 62 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana disampaikan tadi, dalam pemeriksaan pendahuluan di tahap yang kedua itu ada istilahnya rapat permusyawaratan, atau dalam istilah lain tadi disebut dengan pemeriksaan dismissal prosedur. Nah, ada kewenangan Ketua Pengadilan untuk menyatakan gugatan itu dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. Nah, ada kalanya ketika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tahap rapat permusyawaratan ini itu tidak menerima atau
tidak sependapat dengan penetapan yang diterbitkan oleh ketua pengadilan, sehingga dia akan melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dia lakukan itu disebut dengan perlawanan, dan perlawanan terhadap penetapan ketua pengadilan tata usaha negara itu diperiksa dalam acara singkat. Nah, itu yang gunanya atau itu peruntukan dari acara singkat yang ditentukan di dalam pasal 62 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara itu. Nah, jika perlawanan dari penggugat dibenarkan, maka penetapan dismisal atau penetapan ketua pengadilan yang pada tahap rapat permusyawaratan itu, maka perlawanan itu gugur demi hukum. Selanjutnya pokok gugatan akan diperiksa dengan menggunakan acara biasa. Terhadap putusan ini tidak ada upaya hukum. Nah, artinya acara singkat ini ada mekanisme dan prosedurnya sendiri di dalam pemeriksaan. Misalnya seperti hakimnya menggunakan dengan hakim tunggal, kemudian objek yang akan dibahas atau diperiksa di dalamnya adalah penetapan ketua pengadilan tadi itu, yang menyatakan menolak atau menyatakan tidak menerima, tidak dapat diterima ya gugatan penggugat, dan juga batas waktu yang dibatasi atau sangat singkat. Nah, jadi dengan intinya acara singkat ini digunakan untuk memeriksa perlawanan yang diajukan oleh penggugat terhadap penetapan ketua pengadilan yang diterbitkan dalam tahap rapat permusyawaratan. Ini yang pertama. Kemudian ada namanya acara cepat. Nah, saudara-saudara sekalian, acara cepat ini itu dipergunakan di dalam persidangan ketika semua tahap pemeriksaan pendahuluan tadi itu sudah selesai. Artinya ini sudah masuk ke dalam tahap pemeriksaan persidangan atau pemeriksaan majelis hakim di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dalam hal adanya kepentingan yang mendesak berkaitan juga dengan kerugian yang akan ditanggung penggugat jika pemeriksaan terhadap ini tidak dipercepat. Nah, artinya dua hal ini menjadi ukuran umum dalam hal apa acara cepat di persidangan pengadilan tata usaha negara itu dilakukan. Nah, di lapangan kita sering mendapati acara cepat ini digunakan dalam hal objek yang akan diperiksa atau objek yang dijadikan objek gugatan penggugat itu adalah berkaitan dengan keputusan tata usaha negara tentang perintah pembongkaran bangunan. Nah, dalam hal apa itu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar? Nah, kalau misalnya tidak dipercepat acaranya, maka bisa jadi nanti bangunannya itu dibongkar terlebih dulu sementara persoalan atau pemeriksaannya di pengadilan belum selesai. Nah, oleh karena itu sering sekali pemeriksaan acara cepat ini digunakan dalam hal objek gugatannya itu adalah berkaitan dengan keputusan tata usaha negara tentang pembongkaran bangunan. Yang dipercepat itu ada dua. Yang pertama berkaitan dengan pemeriksaannya, kemudian pemutusan perkaranya sendiri. Nah, lebih kurang prosedur pemeriksaan dalam perkara itu sehingga bisa dipercepat prosesnya bisa dilihat dalam tabel dalam slide ini. Yang pertama ada beberapa yang membedakannya dengan pemeriksaan yang lain. Yang pertama dipimpin oleh hakim tunggal, jadi bukan secara majelis. Nah, lagi-lagi ini berkaitan dengan prosesnya tadi itu akan dipercepat. Yang kedua, dalam waktu 14 hari setelah permohonan, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan permohonan dikabulkan atau tidak. Nah, 14 hari ketika penggugat diajukan ke pengadilan, maka pengadilan tata usaha negara itu memiliki 14 hari untuk menentukan apakah permohonan dengan acara cepat ini dikabulkan atau tidak oleh ketua pengadilan tata usaha negara. Nah, jadi otoritas untuk mengabulkan apakah gugatan ini akan diperiksa dengan acara cepat atau dengan acara lainnya, itu ada otoritasnya di ketua pengadilan tata usaha negara.
Nah, sehingga penggugat itu hanya menyampaikan rasionalitas atau argumentasi mengapa dia meminta agar perkaranya ini diperiksa dengan acara cepat. Nah, jika dikabulkan oleh ketua pengadilan, maka 7 hari setelah penetapan oleh ketua pengadilan harus sudah ditentukan waktu dan tempat sidang tanpa pemeriksaan persiapan. Nah, tadi disebutkan di dalam pemeriksaan pendahuluan ada istilah pemeriksaan persiapan. Nah, ketika ketua pengadilan itu menyatakan atau menyimpulkan atau menetapkan bahwa perkara ini diperiksa dengan acara cepat, maka pemeriksaan persiapan itu akan dikesampingkan atau tidak digunakan dalam perkara ini. Lagi-lagi untuk mempercepat proses pemeriksaan terhadap gugatan. Lalu tenggang waktu jawab jinawab dan pembuktian tidak melebihi waktu 14 hari. Jadi ini ketentuan dari normatif dari undang-undang, sehingga jawab jinawab dalam arti mengajukan gugatan, kemudian tergugat merespon gugatan penggugat dalam jawaban, kemudian direspon lagi dalam replik, kemudian duplik oleh tergugat lagi, hanya diberikan waktu 14 hari selesai. Dan juga terhadap dilanjutkan kemudian putusan dari ketua dari majelis hakim. Terhadap penetapan hakim tidak ada upaya hukum. Artinya terhadap penetapan apakah gugatan ini bisa atau memenuhi kriteria untuk dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat atau tidak, maka itu tidak ada upaya hukum yang disediakan. Artinya kalau misalnya pun tidak dikabulkan oleh ketua pengadilan perkara ini diperiksa dengan acara cepat, maka tidak ada upaya hukum yang lain, akan tetapi akan dialihkan ke penggunaan acara biasa. Nah, ini yang ketiga, yaitu acara biasa yang digunakan di pengadilan tata usaha negara dalam persidangannya. Nah, acara biasa ini adalah model acara yang secara mayoritas digunakan di dalam pemeriksaan gugatan dalam persidangan. Nah, dibanding dengan acara cepat tadi itu, tentu saja acara biasa ini jauh lebih dominan. Acara cepat itu sangat sedikit yang dikabulkan oleh ketua pengadilan. Nah, apa yang dimaksud dan bagaimana acara biasa ini dilakukan? Pertama-tama kita perlu melihat ketentuan dasar atau ketentuan yang mengatur tentang acara biasa itu sendiri, yakni di pasal 68 sampai dengan 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ada 2 sebab sehingga acara biasa ini digunakan. Yang pertama, keinginan penggugat sendiri karena menganggap tidak ada alasan gugatannya diperiksa dengan acara cepat. Artinya sejak awal penggugat mengajukan gugatannya itu, penggugat tidak merasa penting atau tidak merasa perlu gugatannya diperiksa dengan acara cepat. Nah, jika dalam hal seperti itu, maka otomatis acara biasa akan digunakan di dalam pemeriksaan perkaranya itu. Kemudian yang kedua, permohonan penggugat tidak dikabulkan oleh hakim. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan, bisa saja penggugat ini menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan agar perkaranya ini diperiksa dengan acara cepat, akan tetapi ketua pengadilan tidak mengabulkan permohonannya itu. Maka secara otomatis perkaranya akan diperiksa dengan acara cepat. Nah, dalam acara biasa ini pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim. Ini yang membedakan pemeriksaan perkara di persidangan dengan acara cepat dengan acara biasa seperti tadi yang sudah disampaikan. Acara cepat menggunakan atau dilakukan oleh hakim tunggal, sementara acara biasa itu menggunakan majelis hakim, jadi 3 hakimnya. Pemeriksaan diawali dengan adanya pemeriksaan persiapan. Ini juga menjadi perbedaan pemeriksaan dengan acara biasa dengan acara cepat seperti yang sudah dijelaskan juga tadi. Jangka waktu pemanggilan dengan pemeriksaan tidak boleh kurang dari 6 hari. Artinya ada batas waktu dalam pemanggilan yang dinyatakan memenuhi ketentuan, yakni tidak boleh kurang dari 6 hari.
Sementara jangka waktu pemeriksaan di dalam pemeriksaan dengan acara biasa ini tidak boleh melebihi waktu 6 bulan sejak registrasi perkara. Jadi ada 6 bulan space waktu atau rentang waktu yang digunakan dalam pemeriksaan dalam acara biasa. 6 bulan itu dalam ketentuan terbaru dinyatakan 6 bulan itu yakni 6 bulan hitungan kerja atau hari kerja. Nah, saudara-saudara sekalian, pemeriksaan dalam acara cepat maupun dalam acara biasa pada dasarnya menggunakan susunan acara seperti yang ditampilkan ini. Namun akan lebih terasa tentu saja susunan acara ini penggunaannya dalam acara biasa. Karena akan para pihak yang berperkara akan sungguh-sungguh untuk melewati susunan acara ini dari awal sampai akhir. Yang pertama, acara yang akan digunakan di dalam acara biasa ini adalah hakim ketua sidang membacakan gugatan. Kalau dalam prakteknya bisa saja hakim menawarkan kepada para pihak untuk agar gugatan ini dianggap sudah dibacakan. Boleh saja, itu di dalam praktiknya seperti itu. Namun di dalam di dalam ketentuannya pembacaan gugatan. Kemudian yang kedua, jawaban dari tergugat. Jawaban dari tergugat ini adalah respon dari tergugat terhadap gugatannya penggugat. Ada dua bentuk atau dua isi di dalam jawaban dari tergugat itu. Yang pertama adalah eksepsi. Yang kedua berkaitan dengan pokok perkara. Eksepsi itu adalah respon dari tergugat berkaitan dengan terhadap gugatan penggugat berkaitan dengan hal-hal yang di luar dari pokok perkara. Pokok perkara yang dimaksud di sini yakni berkaitan dengan di luar dari objek sesungguhnya yang sedang diperkarakan dalam perkara itu, yang dipersoalkan di dalam perkara itu. Nah, sehingga di luar dari pokok perkara. Misalnya, terhadap gugatan penggugat, kemudian tergugat mengajukan eksepsi berkaitan dengan kompetensi pengadilan. Nah, ini kan sudah di luar dari pokok perkara. Katakanlah misalnya, pokok perkara yang sedang dipersoalkan di dalam persidangan itu atau dalam perkara itu, yakni keputusan tata usaha negara tentang pemecatan pegawai negeri sipil (PNS) misalnya, itu adalah pokok perkaranya. Tapi direspon oleh tergugat justru berkaitan dengan kompetensi atau kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara itu. Ini kan sudah berbeda. Nah, sehingga hal-hal yang di luar dari pokok perkara itu disebut sebagai eksepsi, tapi masih tetap dalam satu kesatuan dengan nanti pokok perkaranya juga, tanggapan terhadap pokok perkaranya juga. Nah, ada jenis eksepsi yang lain, misalnya berkaitan dengan kualitas gugatan penggugat yang dianggap tidak jelas atau kabur, dan lain sebagainya. Yang kedua, termasuk juga jawaban dari tergugat, yakni berkaitan dengan pokok perkara. Tadi sudah disinggung secara sekilas, yakni bahwa pokok perkara itu adalah persidangan ini atau gugatan penggugat itu berkaitan dengan gugatan tentang apa. Kalau misalnya keputusan yang digugat adalah keputusan tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, maka itu menjadi pokok perkaranya. Kalau gugatan yang diajukan berkaitan dengan keputusan tata usaha negara tentang perizinan, misalnya dicabut izin dari suatu perusahaan misalnya, atau dari badan hukum tertentu misalnya, badan hukum tertentu ini tidak terima atau tidak sependapat dengan tindakan badan atau pejabat pemerintah, maka dia akan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Nah, berarti yang menjadi pokok perkaranya adalah pencabutan surat izin, pencabutan izin dari badan hukum tertentu itu. Nah, itu yang akan diurai oleh tergugat di dalam jawabannya itu. Nah, jadi secara singkat saya ulangi, jawaban dari tergugat itu adalah respon terhadap gugatannya penggugat, baik itu berkaitan dengan pokok perkara atau persoalan sesungguhnya, atau di luar dari itu yang juga tadi disebut sebagai eksepsi.
Nah, saudara-saudara sekalian, setelah tergugat menyampaikan jawabannya sebagai respon terhadap gugatannya penggugat, maka kemudian giliran penggugat yang akan merespon jawaban dari tergugat. Nah, artinya yakni melalui replik. Artinya replik ini adalah respon penggugat terhadap jawaban dari tergugat, baik itu juga berkaitan dengan pokok perkara atau di luar dari pokok perkara. Nah, begitu juga selanjutnya melalui duplik. Duplik ini adalah respon atau tanggapan dari tergugat terhadap repliknya penggugat. Nah, ini yang disebut dengan jawab jinawab tadi itu. Dari gugatan penggugat, kemudian jawabannya tergugat, respon terhadap gugatannya penggugat. Kemudian setelah jawaban tergugat, maka kemudian direspon lagi oleh penggugat lagi yang merespon terhadap jawabannya tergugat, dan kemudian giliran penggugat kemudian merespon repliknya penggugat melalui dupliknya tergugat. Nah, setelah ini maka kemudian masuk ke tahap berikutnya, yakni pembuktian. Pembuktian ini bisa disebut sebagai proses bagi para pihak yang bersengketa atau berperkara untuk menghadirkan alat-alat bukti sebagai pendukung atau menguatkan dalil masing-masing. Pihak penggugat menghadirkan alat-alat bukti yang dia miliki, begitu juga dengan tergugat menghadirkan alat-alat bukti yang dia miliki di hadapan persidangan. Nah, karena di hadapan persidangan, maka secara umum pembuktian yang dimaksud itu bertujuan untuk bagaimana para pihak ini, masing-masing pihak ini meyakinkan hakim atas pendapat masing-masing pihak penggugat atau pihak tergugat. Mana yang akan dinilai oleh hakim lebih kuat alat buktinya daripada yang lain, maka itulah nanti yang akan dimenangkan oleh majelis hakim. Setelah proses pembuktian selesai, maka diberikan kesempatan kepada para pihak ini untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi dari awal persidangan, para pihak ini pastinya sudah merekam apa saja substansi-substansi yang sudah terungkap di dalam persidangan, kemudian juga meresum proses-proses pembuktian sehingga dia bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari masing-masing pihak ini. Secara umum kesimpulan yang akan disampaikan oleh para pihak ini, masing-masing pihak tentu akan memperkuat posisinya masing-masing juga. Penggugat melalui kesimpulannya akan menyimpulkan atau memperkuat posisinya, demikian juga dengan tergugat. Oke. Nah, setelah kesimpulan disampaikan oleh para pihak, baru kemudian di persidangan berikutnya hakim akan mengucapkan putusan, menyampaikan putusannya, putusan akhir diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Itu menandai selesainya perkara ini di dalam persidangan. Nah, setelah putusan itu ada rentang waktu yang disediakan bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum yang lain. Apakah melalui terutama banding, begitu ya. Terutama banding. Nah, begitu juga nanti ketika banding sudah selesai dan diberikan juga kesempatan kepada para pihak ini untuk mengajukan kasasi dan demikian selanjutnya. Nah, setelah upaya hukum selesai atau apakah ada upaya hukum atau tidak, yang jelas yang menjadi patokan adalah ketika putusan itu sudah sampai kepada status berkekuatan hukum tetap, maka kemudian harus dilaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara itu. Kalau dalam persidangan hukum acara perdata disebut dengan eksekusi, tapi dalam persidangan dalam prosedur hukum peradilan tata usaha negara adalah pelaksanaan dari putusan, diserahkan kepada pihak tergugat untuk melaksanakan putusan itu. Dalam hal tidak dilakukan, maka akan ada konsekuensi atau upaya yang bisa dilakukan oleh penggugat untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan. Saudara-saudara sekalian, demikian materi pembelajaran kita pada kali ini. Sampai bertemu dengan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.